Pada modul persamaan linear, aljabar linear, seperti yang sudah pada slide sebelumnya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan untuk contoh soal dan penyelesaiannya untuk modul persamaan aljabar linear. Nah, di sini pendahuluannya. Ingat, untuk persamaan aljabar di sini menggunakan persamaan AX sama dengan B. Nah, di mana AIJ merupakan koefisien, BJ merupakan konstanta yang diketahui, dan X merupakan variabel yang tidak diketahui. Nah, selanjutnya, di dalam persamaan aljabar linear, di sini ada yang dinamakan dengan solusi unik. Nah, di mana koefisien matriksnya itu sama dengan singular. Singular apa? Nah, singular yaitu di mana dia merupakan mempunyai dua kemungkinan hasil, yaitu hasil yang tidak terhingga dan hasil yang no solution atau tidak ada hasilnya. Nah, contohnya di sini untuk yang infinite number of solution, di sini ada persamaan misalnya 3x plus y sama dengan 4, 9x plus 3y sama dengan 12. Nah, di sini dari kedua persamaan ini kan di sini dapat dilihat bahwa nilai x dan y-nya itu merupakan untuk persamaan kedua itu merupakan kelipatan dari persamaan pertama. Nah, jadi misalnya di sini sudah bisa dilihat 3x plus y sama dengan 4. Jadi kalau 9x plus 3y sama dengan 12. Begitu juga nanti untuk selanjutnya. Jadi di sini merupakan persamaan hasil kelipatannya dari yang nilai sebelumnya. Nah, jadi dinamakan dengan infinite number of solution. Nah, sedangkan kalau yang no solution, di mana nilai B-nya itu ada yang nilai B sama dengan 0. Nah, sedangkan di dalam SPL itu nilai B tidak boleh sama dengan 0 untuk mendapatkan solusi yang baik. Nah, jadi kalau dia ada nilai B sama dengan 0, maka di situ dia no solution. Itu tadi. Selanjutnya ada yang disebut dengan conditioning, di mana di sini kondisi number atau kondisi angka yang menyebabkan dia itu solusinya itu tidak baik. Nah, jadi seperti itu, atau tidak numerical solution of ill condition equation are not to be trusted. Nah, jadi di sini contohnya misalnya persamaannya itu tidak bisa diselesaikan, namun dengan mengubah sedikit modifikasi dari modelnya, maka didapatkan persamaannya. Namun hasilnya tadi tidak dapat dipercaya karena modelnya tadi sudah kita rubah. Di situ dinamakan dengan conditioning. Selanjutnya ada linear system. Nah, model linear system ini merupakan model dari untuk AX sama dengan B, di mana B-nya adalah input dan X-nya merupakan respon dari sistem. Nah, metode untuk menyelesaikan persamaan aljabar linear itu ada dua, yaitu ada yang dinamakan dengan direct method dan ada yang dinamakan dengan iterative method. Nah, jadi di sini apa sih perbedaannya? Jadi kalau direct method itu dia itu bisa dicek kalau direct iterative method dan direct method. Contoh dari direct method itu misalnya yaitu metode nanti yang akan kita pelajari, itu Gauss elimination, LU decomposition, Gauss Jordan, seperti itu. Nah, jadi
Kenapa kita mempelajari direct method saja? Nah, karena di dalam iteratif method ini, dia itu di dalam iteratif metode iteratif itu sangat memiliki atau menggunakan langkah-langkah yang banyak, atau step by stepnya itu dia sangat besar, sehingga itu tidak efisien untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Namun ada juga kelebihan dari iteratif method ini, di mana komputasinya itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memiliki variabel yang sangat kompleks, atau permasalahan yang memiliki model matematika yang sangat kompleks di situ. Namun untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari untuk direct method. Tadi saya ulangin, untuk sistem linear tersendiri itu yaitu sistem yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam bidang keteknikan. Misalnya dalam kelistrikan, menghitung massa, menghitung heat flow, terus menghitung electromagnetic fields, dan lain-lain yang berada dalam bidang keteknikan. Seperti itu. Nah, di sini tadi yang sudah saya sebutkan ada 3 populer metode direct atau metode langsungnya. Ada Gauss elimination, LU decomposition, dan Gauss-Jordan elimination. Nah, untuk Gauss elimination, dari persamaan AX sama dengan B, solusinya nanti akan berupa UX sama dengan C atau matriks U. Nah, ini untuk yang LU decomposition, dari persamaan AX sama dengan B menjadi LUX sama dengan B. Untuk Gauss-Jordan, yaitu dari AX sama dengan B menjadi IX sama dengan B. Jadi di sini perbedaan Gauss elimination saja dan Gauss-Jordan elimination. Kalau Gauss elimination nanti final solusinya yaitu menjadi matriks U. Untuk Gauss-Jordan, final solusinya menjadi matriks I atau matriks identitas. Tuh. Nanti juga ada perbedaan operasinya. Untuk Gauss eliminasi itu yang dihitung menggunakan OB yaitu angka setelah titik potong. Sedangkan untuk Gauss-Jordan yang pada titik potong itu semuanya dilakukan perhitungan OB atau operasi baris elementor. Nah, di sini, if you want a good score, you must do more practice because mathematics without practice is Jadi, kalau teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ingin mendapatkan nilai di matematika, salah satunya metode numerik ini, ingin mendapatkan nilai yang bagus, silahkan lakukan latihan. Karena tanpa latihan, matematika itu tidak bisa. Jadi harus dilakukan latihan yang dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita akan membahas untuk Gauss elimination method atau metode Gauss eliminasi. Contohnya, di sini ada problem, ada equation, ada 3, matriks 3 kali 3. Ada X1, X2, dan X3. Berarti yang dicari X1, X2, dan X3. Nilai A-nya ini 4, 2, 1, dan seterusnya. Nilai B-nya 11, minus 16, dan 17. Di sini ada dua fase. Yang pertama fase eliminasi. Nah, pada step ini gunakan gunakan equation yang ini. QI minus lambda dikali QJ. Dia akan untuk menghitung di titik potong equation I. Nah, itu yang pertama. Pilih tadi salah satu equation-nya. Kita pilih yang equation 1, atau yang persamaan 1. Nah, and choosing the multipliers lambda so as to eliminate
x1 and x2 from equation 2 and 3. Nah, di sini disubstitusikan nilainya untuk equation B minus 0,5 dikali equation A itu untuk yang equation B. Jadi di sini saya jelaskan di perhitungan dengan menggunakan Excel. Jadi perhatikan di sini kita di persamaannya. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasilnya seperti ini. Nomor 2 kan hilang. Ini equation 3. Selanjutnya dioperasikan untuk mengeliminasi persamaan ketiga sehingga didapatkan matriks U. Di sini saya ini dimasukkan ke ubah menjadi matriks, dia akan menjadi matriks U. Nah, di sini kalau sudah seperti ini maka fase eliminasinya selesai. Selanjutnya kita masuk ke fase kedua. Ini yang menggunakan Excel. Saya jelaskan di Excel. Di sini untuk menyelesaikan suatu permasalahan linier, di sini lebih mudah kita untuk langsung menggunakan matriks. Nah, jadi tadi persamaannya diubah ke dalam matriks. Ini persamaan awalnya di soal. Selanjutnya kita ubah dilakukan perhitungan UB, ini matriksnya, dan didapatkan matriks U. Ini hasil matriksnya. Sehingga tinggal di back substitution. Nah, kita dilakukan fase perhitungan mundur. Nah, di sini kan sudah diketahui nih 0039 sehingga X3 sama dengan 9 dibagi 3. Hasilnya 3. Sudah dapat X3. Kalau sudah dapat X3 pasti dapat X2. Kalau sudah dapat X2 dan X3 pasti kita bisa menghitung nilai X1 tadi dengan menggunakan back substitution. Sehingga untuk nilai X2-nya di sini back substitution-nya minus 10,5 plus 15x3 dibagi 3 sama dengan minus 10,5 plus 1,5 dikali 3, maaf ini 1,5 ke 15 dibagi 3, hasilnya minus 2. Jadi didapatkan nilai X2-nya minus 2, selanjutnya juga nilai X1-nya 1. Ingat di back substitusi ya, jadi dari 11 ke belakang, 10,5 ke belakang, 9 ke belakang, seperti itu. Selanjutnya untuk LU decomposition methods. Nah, di sini ada yang disebut dengan Doolittle decomposition methods. Di sini solving the equation AX equal to B. Di sini ada matriks A-nya 1, 4, 1, 1, 6, minus 1, 2, minus 1, 2. B-nya 7, 13, 5. Nah, di sini matriks ini untuk rules-nya atau aturan dalam matriks LU-nya. Dimana di sini 1, 0, 0, L21, 1, 0, L31, L32, 1. Untuk U-nya U11, U12, U13, 0, U22, U23, 0, 0, U33. Jadi nanti hasil akhirnya harus menjadi seperti ini. Di sini dilakukan operasi perhitungan, didapatkan A arsen, yang tadi matriks dari soalnya, ini dilakukan perhitungannya dengan menggunakan eliminasi Gauss. Ini rumusnya nanti digunakan rumus yang ini untuk mengeliminasi baris kedua dan baris ketiga. Ini langkah yang kedua. Di sini L32-nya kita tetapkan minus 4,5 pada tempat A32. Di sini minus 4,5. Jadi di sini lebih jelas di Excel, langsung ke Excel. Ini hasilnya didapatkan solusi Y-nya Y17, Y26,
Y3 18. Selanjutnya UX sama dengan Y. Tadi ini matriks UX-nya sama dengan Y. Didapatkan untuk mencari nilai X. Nah, ini disubstitusi mundur. 18 bagi minus 9 minus 2 dan selanjutnya. Selanjutnya itu Gauss-Jordan. Tadi Gauss-Jordan, kalau yang di Gauss eliminasi yang dilakukan OB hanya pada angka setelah titik potong. Namun pada Gauss-Jordan, semua yang berada di titik potong itu dilakukan operasi baris elementer. Di sini perbedaannya. Di Gauss-Jordan, kurangannya yaitu di sini sangat lebih banyak iterasinya. Itu N pangkat 3 per 2 nanti hasil iterasinya itu sebanyak iterasinya itu N pangkat 3 per 2. Contohnya ini contoh yang sama seperti Gauss eliminasi. Nah, di sini didapatkan hasilnya pun sama 1, minus 2 dan 3. Stay at home and learn. Jadi tetap berada di rumah dan belajar. Belajar online itu akan lebih asyik. Oke, terima kasih. Selanjutnya perhatikan untuk penjelasan di perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel. Selamat belajar.